Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada seluruh viewers sahabat Safda, kembali lagi kita di podcast Safda, podcast Santai Berfaedah yang didukung oleh teman-teman dari Safda TV, Justak Sunnah Syar'i Wedding Organizer, Halal Indonesia Expo, dan juga Kupinami. Bersama Ana, Dery Abu Usman telah hadir kembali bersama guru kita, Ustadz kita, Masya Allah, Ustadz Ega. Assalamualaikum Ustadz. Ahlan, salam warahmatullahi. Masya Allah. Sehat ya. Baik lagi kita di Kupinami Ustadz. Balik lagi Allah. kita. Ini udah keberapa? Favorit kita nih. Udah keberapa kali Ustadz kesini? Udah berkali-kali udah nggak bisa dihitung. Recommended Ustadz ya? Iya. Recommended, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya dong. Kita di markas Safda TV di Kupinami, Alhamdulillah, bersama dengan Ustadz Ega. Dan sekarang kita mau bahas nih. Tema yang mau kita angkat adalah belajar di masa pandemi. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz, ini kita ini kan masa-masa pandemi nih ya, masih diminta buat WFH, work from home. Even bukan cuma kerja doang Ustadz, kita juga bahkan diminta buat anak-anak yang lagi sekolah itu belajar di rumah. Ya. Even kajian pun juga di rumah Ustadz. Nah ini Iya. gimana Ustadz kondisi ini? Kita banyak kajian, sekolah tutup sama pandemi, terus jadi mesti gimana nih Ustadz? Ya, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, kita perhatiin ya, selama ini sekarang di rumah, kita udah berapa bulan? 7-8 bulan sekarang. Maret tuh hampir 7 bulan. Nah, udah WFA semua, sekolah pun semuanya kebanyakan online ya. Ini disayangkan ya, cuma ini kan pengorbanan untuk hasil yang lebih, maslahat yang lebih besar lah. Oke. Gitu loh. Kita lihatin lagi wabah. Jadi harus ada di rumah karena mudorot ini harus ditekan. Jadi kita juga harus disiplin. Harus disiplin. Work from home bukan berarti terus jalan-jalan. Nah, bukan Ini berarti terus jalan-jalan, tapi di rumah. Ini di rumah, sholatnya di rumah. Semua di rumah tapi jalan-jalan tetap. Wah ini yang menyinggung beberapa orang kan. Kayak tempat wisata tetap penuh kan. Masya Allah. Nah, ini gimana ini? Makanya maksudnya di rumah itu kan biar menekan pandemi ini gitu, biar wabahnya insya Allah nggak menyebar. Nah, salah satu yang kena efek ya masalah belajar, jelas. Entah itu kajian di masjid atau sekolah-sekolah, kita lihat kan. Nah, tapi yang harus jadi poin penting, sekolah atau kajian di masjid itu cuma wasilah, itu cuma pengantar menuju ilmu. Sekolah itu juga cuma pengantar menuju ilmu. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu macam-macam. Oke. Dan yang kita dituntut untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk sekolah. Ya, Jadi walaupun seorang nggak sekolah, tetap dia harus belajar, tetap dia harus berilmu. Oke. Dan kita lihat jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu itu tetap banyak, dan bahkan banyak kreasi-kreasi jadi lebih kreatif kan di masa pandemi ini kan. Salah satunya ini Ustadz. Nah, ya salah satu ini kan, sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Ya salah satu hikmah lah gitu. Masya Allah, Nah, kita kan memfasilitasi untuk supaya orang lebih mudah belajar. Oke. Jadi kalau istilahnya di orang Arab itu ma la yudraku kulluhu la yutrak juluhu. Sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan bukan berarti 100% kita tinggalkan. Yang walaupun sedikit bisa kita ambil ya kita ambil. Sekarang kajian di mana-mana yang online maksudnya. Ada yang aktif di Instagram, Ustaz Syafiq kita lihat live terus, Ustaz Firanda live terus di Instagram. Banyak kajian-kajian online. Kita bisa belajar, baca buku juga kan. Salah satu wasilah juga bisa kita manfaatin. Iya, Masya Allah. Dan Anda sering lihat nih saat beberapa data dari teman-teman yang jadi viewers acara kita ini, mereka tuh biasanya tuh dengerin podcast, terutama podcast Safda, Masya Allah. Ini Anda ngeliat dari beberapa orang, mereka tuh misalnya lagi nyuci, mereka dengerin podcast. Mereka misalnya lagi makan dengan podcast. Jadi ini insya Allah jadi bantuan juga buat teman-teman ya yang kangen kajian Ustaz ya. Masya Allah. Taib. Banyak jalannya. Oke, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Insya Masya Allah. Tapi Ustaz, yang menjadi poin penting berikutnya nih, kan anak-anak nih, mereka kan mau nggak mau mesti belajar di rumah. Nah nih, kiat-kiat belajar selama pandemi itu gimana Ustaz? Iya. Jadi mungkin bukan cuma anak-anak ya, kita semua kiat belajar di rumah itu kayak gimana. Nah, kiat belajar yang di rumah, yang pertama itu supaya kita tetap bisa dapat ilmu. Yang paling pertama dan ini salah satu yang paling penting, manajemen waktu. Oke. Namanya belajar itu nggak boleh nyambil. Nyambil nggak ada masalah, cuma jangan saya ini sambil dengar, ini sambil dengar. Harus ada waktu khusus buat belajar. Oke. Disiapin. Jadi dibikin jadwal jam segini saya kerja, jam segini waktu sholat, jam segini waktu makan, jam segini waktu belajar. Nah, ketika waktu belajar itu harus disiplin, nggak boleh diganggu, itu dipegang. Nah, namanya belajar itu
begitu, orang harus dipegang terus. Nah, ini berlaku buat semuanya, mau buat anak-anak yang belajar online atau buat kita juga. Kita dengerin video ustadz-ustadz di Instagram, di YouTube segala macam, kasih waktu untuk belajar itu. Nah, ini salah satu kiatnya. Kemudian di antara kiat lain juga ya, supaya bisa fokus dapat ilmu ya, belajar lewat online, adab-adab menuntut ilmunya tetap harus dijaga. Gimana tuh Ustaz? Nah, adab-adab itu ketika mau belajar tetap bawa buku, tetap pegang pulpen. Nah, walaupun di rumah, karena intinya kita mau apa? Mau dapat ilmu. Bukan cuma mau hadir, bukan cuma dapat ijazah sekolah, enggak. Intinya kita sekolah tuh mau dapat apa? Mau dapat ilmu, bukan dapat ijazah. Jadi walaupun kita belajar di rumah, buku bawa, pulpen bawa, tulis. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga baju. Baju pakai yang rapi, baju penuntut ilmu. Baju yang rapi, pakai peci. Fokus mau belajar. Jangan mau belajar pakai kaos. Itu kaos dipakai tidur, itu kaos dipakai sholat, dipakai masak, itulah juga kaos buat pakai belajar. Akhirnya lagi dengar kajian, bau kan segala macam, nggak fokus akhirnya kan. Nah itu kan kita harus memuliakan ilmu juga. Dulu Imam Malik kalau mau ada orang datang ke rumahnya mau dengar hadis, Imam Malik masuk dulu, mandi dulu, pakai baju yang rapi, pakai wangian, keluar baru disampaikan hadisnya. Padahal itu di rumahnya. Nah itu juga cara kita memuliakan ilmu, supaya ilmu itu berkah, jadi keserap. Karena intinya kita mau dapat ilmu, dan ilmu itu bisa bermanfaat. Ilmu itu bisa aja kita dengar, tapi banyak yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kita kan mau ilmu yang manfaat. Makanya Nabi kan ngajarin doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Nah, intinya gimana cara dapat ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian juga ada poin penting nih, masalah karena sekarang terikat sama online. Ini Jadi kalau udah terikat sama online, mau nggak mau hal pertama yang disiapin, gadgetnya harus bener. Handphonenya bener atau pakai laptop. Nah, mungkin lebih bagus mungkin pakai laptop kali ya, karena handphone nanti lagi dengerin masuk WhatsApp. Nah, gimana kabarnya? Akhirnya bales dulu akhirnya kan. Nah, jadi lebih baik mungkin pakai laptop, jadi biar bisa fokus. Kemudian juga yang kalah penting provider. Nah ini penting banget Ustaz. Harus yang benar. Jangan Ustadz ngomong A berhenti, ngomong B berhenti, akhirnya nggak kedengeran akhirnya. Ini Ustadz ngomong apa? Pakai provider yang bagus, kalau bisa pakai WiFi biar internetnya stabil. Jadi kita belajarnya juga bisa fokus gitu. Nah kita buat dunia aja bisa serius, masa ini buat akhirat kita nggak serius. Nah, gitu. Karena ada sering dengar juga Ustaz, ada tuh info dari Ikhwan yang mereka bilang di suatu daerah itu mereka tuh sebenarnya sekolah samping-sampingan, tapi dikarenakan mereka mesti WFH, mesti pakai internet berarti karena mesti di rumah, mereka mesti nyari jalan ke suatu tempat yang mereka tuh mesti nyari sinyal dulu Ustaz. Problem jadinya dengan kondisi provider ini Ustaz, Masya Allah. Jadi ini masalah dari providernya ya. Balik lagi kita semampunya lah. Kita semampunya, kita kerja juga ya semampunya lagi di masa begini, begitu juga belajar semampunya. Kita kan dipaksa untuk di rumah sekarang buat neken wabah gitu loh. Kalau kita harus tetap belajarnya di luar, kerjanya di luar ya apa sama aja, bukan WFH namanya kan. Ngumpul di satu tempat ya berusaha aja di rumah, belajar semampu di rumah. Kan bukan cuma dengar kajian, kita bisa juga baca buku-buku ulama banyak. Nah, banyak buku-buku ustadz kita sekarang banyak dicetak sekarang. Kita baca, kita ngambil ilmu dari situ kan bisa. Ya Ustadz. Sahabat Sabda, saksikan terus ya serial podcast episode ini. Akan ada giveaway menarik buat yang bisa menjawab pertanyaan yang kami berikan di akhir segmen ini. Caranya adalah subscribe dan follow akun di bawah ini. Dan untuk menjawab pertanyaannya, simak hingga segmen terakhir. Barakallahu fikum.